Harap para remaja tidak mudah terpengaruh oleh apakah itu teman seangkatan, kakak kelas, maupun apalagi para alumni. Karena sekarang ini sanksi hukumnya sudah jelas, meskipun itu dilakukan oleh anak-anak, tetap akan mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Halo netizen, senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Terima kasih tetap betah di rumah selama pandemi sambil nontonin video-video yang ada di kanal YouTube Tagar TV ya. Hari ini kita mau bahas tentang fenomena klitih di Jogja. Ini sebutan bagi gerombolan remaja usia 15-18 tahun pembuat onar di jalanan, melakukan tindakan kekerasan, bahkan sampai melukai korbannya dengan senjata tajam. Sasarannya acak, mulai dari pengguna jalan hingga warung yang buka sampai tengah malam. Nah, kira-kira apa yang salah ya, sampai bisa muncul fenomena klitih? Dan sedihnya lagi pelakunya adalah anak-anak remaja. Untuk membahas masalah itu, Tagar TV hari ini menghadirkan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Suprapto. Halo Pak Suprapto, apa kabarnya Pak? Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya juga sehat. Amin. Terima kasih Pak sudah mau hadir di Tagar TV ya Pak ya. Ya, kebetulan bisa ini waktunya masih memungkinkan. Pak Suprapto, ini kan kita sering membaca berita ini dengan istilah klitih ya. Aksi kekerasan yang dilakukan remaja Yogyakarta. Ini sebenarnya apa sih Pak arti klitih? Iya, baik. Jadi kalau arti klitih yang sebenarnya itu kegiatan mengisi waktu luang dan itu bersifat positif. Misalnya menjahit, membersihkan rumah, membaca, dan lain-lain lah ketika seseorang misalnya sambil menunggu anaknya pulang sekolah, menunggu suami atau apapun, ketika nganggur lalu dia melakukan hal-hal positif. Intinya mengisi waktu luang. Baik itu di rumah, di luar rumah, atau bahkan di jalanan. Itu inti atau pengertian awal. Tetapi ketika istilah klitih itu dipakai, diadopsi oleh remaja, kemudian mereka mengubah makna dari klitih itu sebagai kegiatan mencari musuh. Gitu. Sehingga lalu kemudian orang yang tidak tahu pengertian klitih yang sebenarnya, bahkan mendengar klitih itu sudah ngeri dulu, sudah alergi dulu. Gitu. Jadi istilah klitih ini muncul ketika ada peraturan yang sudah diterapkan oleh sejumlah sekolah, barang siapa remaja atau pelajar masih melakukan tindakan tawuran. Dulu kan namanya tawuran ya, tawuran karena alat mereka, senjata mereka itu batu. Banyak sekolahan yang menerapkan peraturan bahwa barang siapa terlibat tawuran maka akan dikembalikan ke orang tuanya, atau untuk mengganti kata dikeluarkan atau diskors. Maka banyak yang diantara mereka yang kemudian tidak lagi mau melakukan tindak tawuran, akhirnya lalu mereka yang masih ingin tawuran itu lalu melakukan kegiatan keliling jalanan dengan menamakannya klitih sebagai kegiatan mencari musuh. Demikian, Mbak. Oh, apa istilah klitih ini hanya ada di Jogja Pak? Sebenarnya bahasa apa ini klitih Pak? Klitih itu kan dari bahasa Jawa ya, meskipun Jawa itu bukan hanya Jogja, tetapi memang di tempat lain istilah klitih tidak digunakan ya. Mereka ya tetap kejahatan jalanan atau geng motor atau apa, tapi klitih sampai saat ini itu munculnya ataupun berkembangnya hanya di Jogja. Oh, tahu nggak sih Pak kapan pertama kali istilah klitih yang sekarang ini digunakan? Kejadian pertamanya gitu? Iya, kalau tahun pastinya saya tidak begitu tahu, tetapi mulai berkembang itu sekitar tahun 2007-2008 gitu ya, dan itu makin marak pada sekitar tahun 2008-2009 karena pada waktu itu kebetulan juga anak saya ada di SMA, saya tergabung dalam komunitas orang tua yang menamakan Sapulidi, Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan. Nah,
kita ikut menangani kasus itu. Artinya pada tahun 2009 itu sudah ada, dan ketika hitung mundur saya melihat kira-kira 2 tahun sebelumnya, itu 2007 lah, itu mulai berkembang istilah kelitih ini. Sudah hampir 13 tahun ya Pak ya? Betul, ya. Boleh diceritakan lebih dalam lagi Pak, bagaimana sejarah kelitih di Jogja ini? Iya, jadi seperti tadi sudah mulai saya singgung, pada awalnya karena ada peraturan yang diterapkan oleh sekolah bahwa barang siapa melakukan aksi tawuran, para pelajar atau siswa, dia akan dikembalikan ke orang tuanya, maka para pelajar yang bisa berpikir rasional bahwa tujuan sekolah itu menuntut pendidikan, mereka tidak lagi mudah dipengaruhi oleh teman-temannya untuk melakukan kegiatan tawuran, meskipun dalihnya adalah untuk menjaga solidaritas alma mater gitu ya. Kalau ada temannya yang diganggu atau disakiti oleh siswa pelajar dari sekolah lain. Nah, karena kemudian sulit mencari teman-teman, apalagi mencari musuh untuk melakukan kegiatan tawuran, nah anak-anak yang pada umumnya datang dari latar belakang yang kondisi sosial psikologisnya tidak begitu bagus. Dia misalnya mengalami kekecewaan di rumah, di lingkungan pertemanan atau peer group, atau bahkan di sekolahannya, dia tidak bisa berprestasi dengan baik, maka dia kemudian menghimpun teman-temannya itu untuk melakukan pelampiasan dengan cara mencari musuh tadi. Nah, saya juga tidak tahu sebetulnya siapa sih yang pertama kali mencetuskan istilah kelitih, karena mereka itu ketika kami tanya tahu nggak sih arti kelitih yang sebenarnya, mereka juga menjawabnya tidak tahu. Nah, kemudian selalu saya mencoba mencari tahu lagi tentang struktur organisasinya gitu. Lalu ternyata struktur organisasinya bertingkat dari organisasi inti kelompok pelaku kelitih ini, kemudian ada yang struktur pada tingkat kedua dan ketiga. Demikian, Mbak. Jadi awalnya itu kelitih digunakan sebagai pengganti istilah tawuran gitu ya? Betul, Nah, ya. biasanya kan tawuran itu kan antar sekolah ya kan? Ya. Tapi kenapa dari berita-berita yang saya baca adalah korban-korban kelitih itu adalah acak gitu Pak, sampai menghancurkan rumah makan, sampai juga pengunjung rumah makan itu juga jadi korban gitu. Nah, ini yang saya selalu ingin luruskan. Karena para remaja, pelajar, pelaku kelitih itu punya aturan main. Mereka tidak akan melukai, menyakiti, mengganggu orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka tidak akan mengganggu perempuan, tua ataupun muda. Dan ketiga, mereka tidak akan mengganggu pengguna jalan yang berboncengan laki perempuan. Jadi kalau ada kejahatan jalanan yang misalnya menyerang orang tua, orang dewasa, seperti dulu misalnya ada kasus supir Gojek gitu ya, driver Gojek online yang kena, itu bukan mereka. Karena kalau mereka itu punya aturan main, jadi masyarakat kan tidak tahu. Akhirnya sekarang ketika ada kejahatan jalanan, itu selalu langsung konotasinya pelakunya adalah kelompok geng pelaku kelitih. Saya selalu mengatakan kelompok geng pelaku kelitih karena kelitih bukan nama geng. Kelitih itu kata kerja. Gitu ya. Demikian, Mbak. Jadi Nah, ini sekali lagi tidak benar kalau mereka acak. Sebetulnya tidak acak. oh, pokoknya mereka tidak mengincar orang tua, mereka tidak mengincar Perempuan. perempuan, baik muda ataupun tua gitu ya, dan juga pengguna jalan yang berboncengan pria dan wanita gitu ya. Iya. Nah ini kan sepertinya nih Pak, maafkan kalau saya salah, sepertinya Pak Suprapto sudah sangat mengetahui gitu ya organisasi yang melakukan kelitih. Apakah tidak sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwenang? Iya, kami sudah berulang kali berdiskusi juga ya, seminar bersama-sama dengan pihak berwenang, dan pihak berwenang juga sudah mengetahui hal ini,
bahkan sampai di mana mereka biasa kumpul, dengan cara apa mereka berkoordinasi, sandi-sandinya dan sebagainya. Tetapi yang masih selalu saya ingin dilakukan oleh pihak berwenang, kepolisian maupun pemerintah, jangan hanya mengatasi akibat. Karena selama ini kan yang kemudian ditangkap, kemudian diberi sanksi adalah pelaku. Nah, saya menilai kalau hanya mengatasi pelaku itu hanya mengatasi akibat. Tetapi harapan saya, who behind the accident? Siapa yang ada di balik peristiwa ini? Karena sekali lagi mereka kemudian tingkat keberanian mereka itu dimanfaatkan oleh pihak kedua atau pihak ketiga. Yang tadi saya katakan bahwa organisasi inti itu hanya terdiri dari ketua, wakil, kemudian bendahara dan anggota. Tetapi ternyata pada level yang kedua ada pihak lain di luar kelompok remaja ini, dan pada level ketiga ada. Nah, ini saya kira motor ini, karena kemudian banyak pihak yang saya menggunakan istilah nabok nyilih tangan. Kalau mereka melakukan kegiatan sendirian itu hukumannya berat, tapi kalau meminjam anak-anak itu hukumannya dulu kan hanya pembinaan, tapi sekarang kan ketika sudah sampai pada korban itu meninggal atau misalnya sekedar luka tapi seumur hidup, itu kan diberlakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, saya menyarankan juga, sudah juga berulang kali, jangan hanya mengatasi akibat dan kemudian siapa penyebab, siapa di balik itu, sumber itu siapa. Dan ini sebetulnya sudah dilakukan, hanya memang kita tidak akan expose, karena kalau kita expose nanti mereka bubar gitu ya. Seperti juga dulu ketika saya membahas tentang gadis panggilan, ayam kampung, ayam kampus, ketika kemudian itu terpublikasi, tempat mangkal mereka itu kemudian menghilang dan bubar. Nah, yang ini pihak pemerintah, pihak berwenang sudah melakukan dan berusaha meminimalkan itu. Oh, pokoknya pihak berwenang sudah memantau ya? Sudah, ya. Karena memang kan lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Ya, betul. Oke, tapi dari organisasi yang Bapak ketahui ini, Bapak memang isinya semuanya anak-anak remaja, Pak? Dari mulai ketua, bendahara, semuanya itu anggota-anggotanya? Ya, jadi kelompok kelitih yang asli memang itu remaja ya, tetapi kemudian lalu disupport oleh para alumni. Nah, ini ketika alumni sudah masuk, ini sudah saya menyebutnya kelompok pelaku kelitih plus atau geng pelajar plus, karena ada alumni. Nah, biasanya mereka melakukan indoktrinasi, melakukan penanaman nilai-nilai solidaritas menurut mereka, itu juga menggunakan saat-saat sekolah mempunyai acara, misalnya apakah itu pramuka atau outbound, sehingga ketika para orang tua pelajar ngecek ke sekolahan apa betul ada acara ini, ya jawabannya ada. Tapi ketika mereka istirahat, biasanya mereka dalam tanda petik menculik, kemudian memberikan indoktrinasi, memberikan penjelasan-penjelasan, kemudian itu lalu mereka dimanfaatkan oleh itu. Nah, tetapi kemudian ketika saya katakan bahwa tingkat keberanian mereka itu menjadi nampak ke permukaan, lalu ada pihak-pihak kelompok yang lebih besar yang berusaha merekrut mereka, tapi ketika mereka kemudian direkrut ke kelompok yang lebih besar, sebetulnya sudah terlepas dari aktivitas bersama kelompok aslinya. Demikian. Oke. Seberapa mengkhawatirkan sih Pak fenomena kelitih di Jogja ini, Pak? Sebetulnya kalau sekali lagi kita melihatnya fenomena kelitih yang asli, itu belumlah kalau dikatakan mengkhawatirkan, karena sekali lagi kita bisa menyusutkan ya, karena mereka itu tidak akan melukai seluruh ataupun acak. Kalau itu ada acak, sekali lagi itu bukan mereka. Nah, dan juga jam aktivitas mereka itu kan di atas jam 12 malam gitu ya. Coba kita lihat, itu kan selalu tengah malam. Nah, kalau kita para orang tua, masyarakat itu juga memberikan penanaman kepada para anggota keluarganya untuk tidak
Kalau tidak terpaksa sekali jangan keluar malam, saya kira itu belum terlalu membahayakan lah bagi Jogja. Apalagi di tengah pandemi gini ya. Iya, iya, iya. Nah, ini lalu bagaimana Pak kita bisa membedakan mana tanda kutip nih kelitih yang positif dan kelitih yang negatif. Ini bagaimana bisa membedakannya Pak? Iya, kelitih positif itu kan kalau kegiatan-kegiatannya tidak destruktif ya, kegiatan-kegiatannya tidak mengganggu kenyamanan orang lain, baik kenyamanan psikis maupun kenyamanan fisik. Kalau mereka misalnya keliling kota, naik sepeda motor, tetap berada pada jalur yang benar, yaitu masih positif. Tapi kalau mereka merasa berombongan, merasa dirinya kuat seperti teorinya Sigmund Freud itu, bahwa kalau orang merasa dirinya kuat kadang-kala bertindak tidak bertanggung jawab, memenuhi jalan misalnya di tengah atau bahkan sampai ke jalur kanan, yaitu sudah merupakan tindakan dalam pengertian kelitih yang negatif, atau pengertian kelitih yang sudah disimpangkan oleh pelakunya. Kalau Pak Suprapto sendiri pernah nggak sih Pak secara langsung menyaksikan aksi kelitihnya? Pernah saya satu kali itu di Jalan Magelang ya, jadi sebetulnya ya itu saya yakin itu tidak kebetulan ya, karena mereka sudah berombongan dan kebetulannya adalah mungkin rombongan itu ketemu bareng, lalu mereka mungkin merasa terganggu perjalanannya karena masing-masing kan berada di tengah gitu. Nah, kemudian lalu kejar-kejaran. Tetapi waktu itu ketika saya juga mencoba mengikuti, ternyata kelompok yang merasa lemah dan terkejar itu juga mungkin punya strategi, lalu mereka bubar, memisahkan diri, masuk ke kampung-kampung, dan kemudian lalu ya mereka hanya mencari-cari kemudian bubar gitu. Jadi memang anunya itu di jalan ya, mereka mencari musuhnya itu di jalan. Baik, pertanyaan terakhir Pak Suprapto, ya. Mungkin ada pesan untuk anak-anak remaja yang masih suka melakukan tindakan kelitih di Jogja, Pak? Ya, pesan saya kepada mereka, hendaknya mereka kembali kepada tujuan awal, sekolah itu untuk apa gitu ya. Jadi tentunya bukan untuk berhura-hura, bukan mencari kesenangan atau bukan pelampiasan kekecewaan, tetapi kita justru ingin menggali, meningkatkan kemampuan kognitif kita, kemampuan afektif kita. Nah, afektif ini kan pola perilaku kita yang sikap kita yang harus diperbaiki gitu ya. Dan yang ketiga adalah psikomotor, itu harus kita tingkatkan. Jadi selain ada keinginan untuk atau tujuan untuk meningkatkan IQ, tapi juga emotional quotient, kecerdasan emosional harus ditingkatkan, dan yang ketiga adalah spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Nah, untuk itu harap para remaja tidak mudah terpengaruh oleh apakah itu teman seangkatan, kakak kelas, maupun apalagi para alumni. Karena sekarang ini sanksi hukumnya sudah jelas, meskipun itu dilakukan oleh anak-anak, tetap akan mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Suprapto, terima kasih sudah mau ngobrol sama Tagar TV. Semoga fenomena kelitih ini bisa segera musnah ya. Ya, amin, amin. Kita berusaha juga membantu semaksimal mungkin dengan cara kami yang berada di perguruan tinggi. Oke, sehat dan sukses selalu Pak Suprapto. Terima kasih, amin. Sehat dan selalu juga buat Mbak dan seluruh kru yang ada di Tagar TV. Netizen, demikian perbincangan saya bersama Bapak Suprapto, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.